Kalau mau ditanya alasannya kenapa saya bergabung ke dalam Rumah Disabilitas Palembang ini, tentunya Rumah Disabilitas ini tidak hanya menjadi sebuah wadah ya, wadah bagi para pemuda yang memiliki satu tujuan seperti yang dikatakan oleh Kak Aisyah tadi, yaitu tujuannya untuk memberdayakan teman-teman kita yang disabilitas. Selain itu juga karena basic Fanny sendiri itu adalah pendidikan psikologi. Nah, jadi memang memiliki ketertarikan sekali untuk berkecimpungan dalam bidang yang berkaitan dengan atau berinteraksi langsung dengan teman-teman disabilitas. Oke. Nah, ini apa yang kalian rasakan ya setelah bergabung di Rumah Disabilitas Palembang, utamanya berada di divisi PPM ini? Oke, kalau ditanya kan kita masih terbilang baru banget nih, Ya. sama-sama baru Mhm. gabung. Ini tahun pertama kita di PPM, di RD. Nah, semenjak gabung di rumah disabilitas, kalau Aisyah pribadi sih ngerasanya jadi banyak belajar ya. Ternyata ada hal-hal yang selama ini Aisyah tuh nggak tahu, dan ketika terjun langsung tuh jadi lebih banyak taunya. Salah satunya mulai dari belajar bahasa isyarat juga kita sedikit banyaknya kita belajar bahasa isyarat dari komunitas ini. Kita bisa ketemu langsung sama teman-teman difabel dengan berbagai jenisnya ya. Terus juga tahu bahwa anak-anak difabel atau teman-teman yang memiliki keterbatasan, menurut kita ternyata mereka punya potensi yang jauh lebih, mungkin jauh lebih besar potensi mereka dari apa yang kita punya. Itu Mhm. sih. Oke, kalau Mbak Feni? Oke, kalau dari aku sendiri, ya tentunya ada banyak hal ya, hampir senada dengan yang diungkapkan sama Kak Aisyah. Tentunya pengalaman itu pengalaman yang sangat menarik dan unik, di mana kita tidak hanya menerima pengetahuan, tapi kita juga bisa memahami terkait dengan kondisi apa yang mereka alami. Di sini juga mulai bisa kita berpikir atau mengubah stigma seperti yang dikatakan Kak Isya di awal. Memang ada banyak sekali stigma-stigma negatif ya dari sosial yang menganggap mungkin teman-teman disabilitas kita itu cenderung dianggap kurang mampu berkontribusi dengan baik terhadap lingkungan mereka. Namun sebetulnya mereka itu setelah Feni di PPM ini sendiri, khususnya di RDP ini menemukan banyak sekali hal-hal unik dan baru, bahwa mereka itu uh, ternyata memiliki potensi yang lebih baik bahkan dari kita yang dalam kondisi yang sebaik ini gitu. Itu Oke. kalau dari Feni Mhm. sendiri. Baik. Nah, ini kalau potensi yang unik gitu ya, yang ternyata lebih dari kita yang alhamdulillah gitu ya dikaruniai apa namanya? Seperti biasa gitu ya pada umumnya. Nah, ini gimana nih? Kalian melihatnya potensi apa yang tidak ada gitu ya? Kalau kita ngelihat kemarin kita dari PPM sempat ngadain kegiatan ya. Kemarin itu kegiatan di Bina Autis Mandiri. Kita di sana ketemu sama anak-anak, teman-teman berkebutuhan khusus di sana. Kita kemarin kebetulan ngajak anak-anak di sana untuk ngelatih kreativitas dan belajar di bidang kesehatan. Nah, ternyata dari sana bukan kita yang ngedukasi, tapi kita juga yang ikut teredukasi sama mereka. Ternyata anak-anak itu tuh punya apa ya, bisa dibilang punya rasa penasaran yang jauh lebih besar dari kita. Mereka punya energi mereka tuh jatuhnya energi positif yang ngebuat kita tuh yang awalnya ngerasa mungkin ada sedikit rasa aduh gimana ya untuk berinteraksi dengan mereka, tapi ternyata mereka tuh yang jadi ngebuat kita ternyata mereka aja sesemangat ini loh ngejalanin hari-harinya. Ternyata mereka aja mau loh belajar, mereka tuh suka banget mencari tahu hal-hal yang bahkan mereka tuh bisa mempertanyakan hal-hal yang menurut kita nggak kepikiran gitu. Dan semangat belajar mereka tuh sih yang sangat apa ya, harus kita tiru gitu. Oke, kalau Mbak Feni sendiri gimana? Ya jatuhnya kayak
di kegiatan PPM yang kemarin yang bersama anak-anak BAM itu memang mereka sangat antusiasme sekali ya, dari segi interaksi mereka yang mau bertanya, bahkan sampai rebutan ingin ini ikut terlibat ya, partisipasi untuk bertanya, maju ke depan. Mereka itu berani, bahkan percaya diri. Dan ini juga yang bisa kita pelajari, bahwa mereka dengan kondisi yang seperti itu saja yang bisa kebanyakan orang bilang mungkin menghambat ya, dari keterbatasan mereka itu, mereka malah justru lebih semangat, bahkan berani dan percaya diri untuk tampil. Itu sih. Oke. Nah, ini sebelum mereka tampil gitu ya, pasti ada perlu latihan gitu ya, pendidikan yang kalian berikan juga ke anak-anak tersebut gitu ya. Nah, ini gimana metode kalian ya dalam menyampaikan apa yang ingin atau harusnya mereka lakukan gitu ya? Kalau itu sih untuk pengarahan kepada anak-anaknya, karena kita bisa dibilang kita nggak punya keahlian di bidang itu, bukan ranah kita juga untuk terjun langsung, tapi kita melibatkan para gurunya. Jadi kita tuh bekerja sama dengan pihak sekolahnya untuk misalnya apa yang kita perluin, apa yang kita pengen anak itu lakuin, kita akan diskusikan dulu dengan guru sebaiknya bagaimana, apa yang seharusnya kita lakukan. Dan biasanya yang menyampaikan langsung tuh dari gurunya. Jadi keterlibatan guru, keterlibatan orang tua itu juga menjadi salah satu hal yang kita perlukan sih setiap kita berkegiatan dengan teman-teman difabel. Oke, nah ini kalau untuk divisi PPM sendiri gitu ya, mungkin ada program kerja yang sudah dibuat gitu ya, apa nih? Sejauh ini kita tuh sudah dari PPM dan Rumah Disabilitas, kita sudah alhamdulillah sudah melakukan beberapa kegiatan. Itu kemarin kita sempat melakukan kunjungan ke Bina Autis Mandiri, melakukan edukasi kesehatan dan juga melatih kreativitas anak-anak. Terus dari Rumah Disabilitas juga kita sempat mengadakan kegiatan Hari Anak, memperingati Hari Anak di Lawang Borotan. Itu di bulan Juli kita melakukan kegiatan bermain sama anak-anak dan juga melakukan edukasi untuk para orang tua. Selain itu kita juga sempat ada seminar memperingati Hari Pendidikan. Yeah. Selain itu juga kalau dari PPM itu ada konten edukasi. Konten edukasinya itu kita posting melalui laman Instagramnya Rumah Disabilitas setiap hari Sabtu. Nah, kita itu biasanya mengedukasi teman-teman hal-hal yang berkaitan dengan difabel, dengan inklusif. Jadi lebih ke menggunakan ranah digital yang saat ini lagi marak-maraknya, kita gunain untuk mengedukasi teman-teman gitu. Oke, tadi seperti yang disampaikan Mbak Aisyah ya, kalau ada juga yang namanya melatih kreativitas anak ya, khususnya anak-anak yang berkebutuhan khusus tersebut gitu ya. Gimana sih caranya? Mulai disampaikan ke pendengar kita gitu ya untuk melatih kreativitas mereka. Ya, tentunya kalau dari PPM sendiri, dari Rumah Disabilitas Palembang, untuk melatih potensi kreativitas terutama bagi anak-anak difabel itu, ya dimulai dari memahami kondisi mereka terlebih dahulu ya. Kita pahami dulu kondisi apa yang mereka alami. Setelah kita memahami dan kita mengetahui kondisi yang mereka alami, kita bisa dengan memberikan dukungan sosial yang positif bagi mereka, seperti support, baik itu dari keluarga maupun lingkungan sosial mereka, seperti lingkungan masyarakat. Nah, support ini juga kita bisa melalui pemberian self affirmation. Nah, selain dari support atau dukungan sosial tadi, kita juga bisa memberikan dukungan fisik berupa memberikan mereka memfasilitasi mereka agar mereka bisa menyalurkan kreativitas itu. Nah, tentunya kan untuk mengembangkan potensi itu sendiri tidak hanya dari si individunya saja, tetapi juga memerlukan dukungan dari lingkungan sekitar agar potensi yang mereka miliki itu dapat berkembang dan dikembangkan. Oke, tadi juga dalam program kerja kalian disampaikan ada juga yang namanya memberikan edukasi kepada orang tua. Nah, ini seperti apa
edukasi yang diberikan ke orang tua? Oke, salah satu edukasi yang pernah kita kasih itu waktu kegiatan Hari Anak, kebetulan kita mengundang orang tua dari teman-teman disabilitas dan juga teman-teman umum, jadi nggak terbatas buat teman-teman disabilitas aja, karena kita salah satu tujuan kegiatan dari setiap kegiatan yang diadakan oleh rumah disabilitas adalah melakukan yang namanya penyetaraan. Jadi tidak apa ya, berat sebelah gitu. Jadi salah satu edukasinya adalah gimana caranya orang tua tuh tahu tumbuh kembang anaknya, karena kadang orang tua nggak sadar bahwa ada hal-hal kecil, tanda-tanda kecil yang ternyata itu tuh bisa berdampak besar loh ke depannya buat anak-anak. Selain itu kita juga ada kegiatan edukasi melalui laman Instagram. Itu biasanya kita lebih ke mengedukasi apa aja sih jenis disabilitas, karena kebanyakan orang tahu teman-teman yang disabilitas itu hanya teman-teman yang tunarungu atau teman-teman tuli atau teman-teman yang tunanetra atau teman-teman buta. Padahal ternyata teman-teman yang difabel atau teman-teman yang mempunyai disabilitas itu lebih dari itu loh. Ada teman-teman disabilitas secara kecerdasan, ada yang secara psikisnya. Jadi edukasinya itu lebih ke umum. Jadi ngasih tahu orang tua gimana sih cara melakukan deteksi dini. Jadi orang tua tuh tahu hal apa sih yang harus dilakukan, dan juga mengedukasi gimana sih cara kita sebagai orang-orang umum bersikap selayaknya kepada teman-teman. Ya, harusnya gimana nih untuk orang-orang umum ya bersikap selayaknya untuk anak-anak ataupun mereka yang disable ya, apalagi yang tadi ada disabilitas secara kecerdasan itu kan ya, gimana? Oke, kecenderungannya kita nggak bisa menutup kemungkinan ya, empati setiap manusia tuh pasti ada. Jadi kalau kita melihat teman-teman yang memiliki sesuatu yang berbeda dari kita, pasti ada muncul perasaan aduh kasihan ya. Padahal kecenderungannya teman-teman yang difabel itu tidak perlu kita kasihani, karena mereka tuh sama kok seperti kita. Hanya saja mungkin mereka memiliki sesuatu yang sedikit berbeda. Ada sedikit perbedaan. Tapi perbedaan itu bukan untuk kita kasihani, harusnya kita rangkul, dan potensi-potensi yang mereka miliki itu harusnya kita jadikan itu, kita ciptakan wadah bagi potensi yang mereka punya. Bukan sekadar aduh kasihan ya, harusnya kita tolongin. Padahal nggak selalu teman-teman difabel itu minta tolong, tapi mereka mungkin minta dirangkul gitu. Oke. Nah, ini mungkin gejala-gejalanya atau mendeteksinya ya untuk disabilitas secara kecerdasan tadi seperti apa? Kalau salah satu contoh disabilitas kecerdasan teman-teman yang Down syndrome mungkin itu, jadi kalau kebetulan karena basic pendidikan Aisyah itu pendidikan anak usia dini, salah satu pendeteksiannya adalah anak-anak yang punya kebiasaan, anak kecil yang biasanya punya kebiasaan menyusun satu benda itu dengan warna yang sama terus gitu. Nah, kalau misalnya susunannya kita ubah atau susunannya berubah, dia punya kecenderungan marah, lebih cepat emosinya. Anak-anak yang istilahnya sangat mudah kepancing emosi dengan hal-hal kecil aja gitu. Sangat sensitif gitu ya. Sebaiknya orang tua yang memiliki anak seperti itu tuh melakukan pendeteksian ya, bisa membawa ke fisioterapi atau langsung ke dokter anak ya, karena memang kalau kita lihat secara umum mungkin ya sama aja lah, anak kecil pasti ada tantrumnya, anak kecil pasti ada nangis dan marahnya, tapi kadang kita tuh abai. Marahnya anak tuh kita anggap oh biasa aja, marah biasa kok, tapi ternyata hal-hal kayak gitu tuh punya potensi yang bisa membuat kecerdasan atau psikis anak-anak tuh terganggu sampai ke depannya. Jadi kalau orang tua itu merasa sesuatu pada anaknya ada yang nggak beres, ada yang orang tua rasa aduh kayaknya anakku terlalu ini ya, mudah emosi ya, atau egosentrisnya tinggi banget ya anakku ini. Jadi kecenderungannya membawa anak-anak ke dokter, ke spesialis anak atau ke psikolog anak itu tuh sangat penting, sedini mungkin lah kalau bisa. Oke, kalau Mbak Feni ada tambahan mungkin ya, bagaimana caranya mendeteksi anak-anak yang disabilitas secara kecerdasan ini? Ya, kalau tambahan dari
Feni sendiri, tentunya selain dengan selain dari orang tua itu membawa anak-anak mereka menemui para ahli profesional seperti psikolog dan tenaga ahli lainnya, itu sebetulnya orang tua bisa mendeteksi dari ya yang namanya tadi, dari kebiasaan anak, dari aktivitas sehari-hari mereka. Nah, dari situ kan kelihatan juga ya kecenderungan anak itu cenderung mengarah yang seperti apa. Apakah dia yang secara berlebihan dalam emosinya, karena memang ya hal yang wajar ya bagi anak-anak untuk ya dari usia mereka seperti tantrum tadi, marah, emosi segala macam ya. Tapi kalau dalam kecenderungannya itu ternyata lebih lebih dominan, nah ini mungkin perlu sekali untuk seperti tadi diarahkan atau dibawa ke tenaga profesional. Nah, selain itu juga kalau di psikologi sendiri, sesuai dengan basic pendidikan Feni, itu kalau untuk psikologi, untuk mendeteksi anak itu mengalami kondisi disabilitas bisa dilakukan melalui serangkaian asesmen ya. Tentunya asesmen ini dengan menggunakan pendekatan yang lebih kooperatif, yang seperti mengarah kepada tidak hanya fokusnya itu dia kepada kekuatan mereka dan bukan kepada keterbatasan dari si individu. Nah, untuk asesmennya itu juga bisa dilakukan melalui tes standar dalam psikologi, kayak tes minat bakat, atau melalui serangkaian observasi dan wawancara terhadap anak itu. Baik, Mbak Feni juga Mbak Aisyah, nanti kita akan lanjut lagi ya berdialog. Tentunya pendengar juga kami undang pesertanya untuk bergabung. Bisa langsung saja menghubungi kami di line telepon 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Juga bisa bergabung via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Langsung aja ikutan chat ya di kolom live chat yang kami hadirkan untuk dialog interaktif di kesempatan siang hari ini. Tetap bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Loh iya, lek Paidi itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos? Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu? Walau wong lek Paidi pakai kursi roda, apa ya nggak repot nanti? Kasihan toh lek Paidi. Loh, yo lebih kasihan kalau Lek Paiti tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas. Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu Mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh. Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh? Oh iya ya. Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Di tengah keramaian,
kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda, tapi tujuannya tetap sama. Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat. Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara. Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal. Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi. Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya. Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif. Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi Pro 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi masih terus bersama Anda pendengar dalam dialog interaktif penyandang disabilitas untuk kesempatan hari ini ya. Kita berbicara seputar kreativitas tanpa batas, merangkul keberagaman dan juga potensi difabel. Ini bersama dengan teman-teman dari Rumah Disabilitas Palembang. Ada Mbak Aisyah Rohimakumullah, Kepala Departemen PPM, dan juga ada Mbak Feni Alisha Syarwa, ini anggota Departemen PPM. Nah, Anda yang ingin ikut bergabung, pendengar, mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan ya. Bisa langsung menghubungi kami melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821 79279090, dan tentunya dialog ini juga dapat Anda saksikan via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, juga bisa didengarkan via RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Nah, ini selama berinteraksi ya dengan teman-teman disabil
difabel gitu ya, apa yang menjadi tantangan yang sering kalian hadapi gitu ya? Kalau tantangan mungkin kita bisa bilang setiap teman-teman difabel itu punya tantangan yang berbeda. Karena mulai dari cara komunikasi ya, mungkin kita ke teman-teman difabel berbeda difabelnya, berbeda pula cara komunikasinya. Contoh sederhananya kita ke teman-teman tuli. Kalau ke teman-teman tuli kita nggak bisa ngomong selayaknya kita dengan teman-teman biasa. Teman-teman tuli kita harus menggunakan bahasa isyarat. Mungkin ada beberapa teman tuli yang paham bahasa atau gerak bibir, tapi kalau kita udah kecepetan ngomong, kayaknya orang Palembang dominan ngomongnya tuh cepet, jadi susah juga untuk mereka membaca. Jadi mungkin lebih ke cara komunikasi ke teman-teman itu jadi tantangan besar. Untuk ke teman tuli kita belajar bahasa isyarat, terus kalau ke teman tuli dan teman-teman bisu juga kita harus bisa bahasa isyarat. Ke teman-teman yang memiliki keterbatasan secara psikis kita harus berkomunikasi dengan lebih pelan, karena mereka mungkin akan susah untuk menangkap apa yang kita sampaikan gitu. Kalau ke teman-teman yang tunanetra atau teman-teman buta, mungkin kita untuk berbicara mereka bisa mendengar, bisa berdialog dengan kita, tapi mungkin untuk menunjukkan sesuatu, mengarahkan sesuatu, mungkin itu yang jadi PR sih buat kita. Kalau Mbak Feni sendiri gimana nih? Mungkin ada tambahan gitu ya? Ya, kalau dari Feni sendiri, pengalaman dengan disabilitasnya memang lebih banyak ke komunikasi ya yang paling dominan itu. Karena memang kan beda disabilitas, beda pula cara perlakuannya. Karena kan mengingat kondisi yang mereka alami, ada juga terkadang kalau dari pengalaman Penny sendiri, kemarin itu pernah PPL pernah menjumpai salah satu teman tuna wicara dan juga tuna rungu. Dia itu sulit juga tantangannya karena dia selain tidak bisa mendengar, dia juga kesulitan dalam menggunakan bahasa isyarat. Nah, ini memang menjadi tantangan bagi kita untuk berinteraksi dengan mereka. Nah, selain itu juga kan disabilitas itu tidak hanya yang terlihat secara fisik ya, terlihat secara kasat mata, tapi juga ada yang disabilitas secara intelektual. Nah, ini juga kadang menjadi tantangan bagi kita dalam menghadapi mereka, karena adanya keterbelakangan psikis atau kurangnya intelektual tadi, sehingga terkadang cukup sulit lah untuk berinteraksi dengan mereka. Itu sih. Oke, baik. Untuk teman-teman yang disabilitas secara intelektual itu gimana caranya untuk bisa berinteraksi dengan mereka? Mungkin Mbak Aisyah pernah gitu ya? Kalau ke teman-teman yang disabilitas secara intelektual, mungkin kemampuan mereka untuk menangkap atau cara berpikir mereka cenderung sedikit berbeda dengan kita. Teman-teman itu karena sebenarnya kalau ditanya di disabilitas intelektual itu punya ragam yang lebih banyak lagi ya. Salah satunya teman-teman Down syndrome itu termasuk ke dalam teman-teman yang disabilitas secara intelektual. Mungkin mereka bukan tidak memahami cara kita berbicara, apa yang kita sampaikan, tapi mereka memiliki respons yang lebih lambat. Nah, jadi mungkin ya salah satunya adalah PR kita, gimana kita bisa lebih sabar, bisa menyampaikan itu dengan bahasa sesederhana mungkin apa yang ingin kita sampaikan. Nah, ini untuk kalian juga tadi belajar juga bahasa isyarat ya. Nah, ini sudah seperti apa pembelajarannya untuk bisa berkomunikasi untuk teman-teman yang disabel ya? Kalau dari Feni sendiri, untuk berinteraksi mungkin dari hal-hal yang basicnya dulu ya. Untuk bahasa isyarat seperti mulai dari perkenalan, mungkin bertanya tentang aktivitas sehari-hari mereka, menanyakan hal-hal yang memang benar-benar basic sih. Mungkin juga mengenal dari huruf-huruf atau bentuk-bentuk bahasa isyarat, mulai dari huruf A sampai dengan huruf Z gitu, abjad ya. Kalau dari Penny itu sih hal-hal yang basic ya. Kalau Mbak Aisyah? Sebenarnya sama ya, kecenderungan mungkin karena
Kayaknya di Palembang itu masih kurang juga edukasi soal bahasa isyarat. Jadi kemampuan teman-teman untuk berbahasa atau berkomunikasi dengan teman-teman tuli itu bisa dibilang masih sangat rendah. Mungkin teman-teman yang bisa berbahasa isyarat adalah mereka yang berkecimpung langsung, yang bertemu langsung, atau yang memiliki keluarga dengan keterbatasan tuli. Jadi mereka punya kemampuan yang lebih dari kita. Nah, kalau Aisyah pribadi, mungkin kalau sekedar untuk berbahasa isyarat masih sangat terbatas. Mungkin bisa sekadar menyapa, tanya jawab yang sederhana tuh masih bisa, huruf-huruf alfabet itu masih bisa. Nah, kalau dari kita, salah satu cara metode belajar bahasa isyarat kita itu kemarin belajar melalui lagu. Kayak Lagu sekarang, apa? kalau yang cukup jadi andalan dari rumah disabilitas itu lagunya Tulus, Manusia-Manusia Kuat. Manusia Kuat. Nah, lagu itu jadi media belajar kita karena lagu itu kan dengan pengulangan kata yang sederhana yang sama, jadi mengulang gerakan yang sama, jadi mudah untuk kita mengingatnya. Oke, boleh dong contoh sedikit ya. Misalnya perkenalan deh, dari perkenalan nama saya. Oke, kalau perkenalan mungkin kalau ke teman-teman tuli ke say hello, kita bisa melambaikan tangan gini. Ya. Halo, tepuk tangannya juga gini ke teman tuli jadi kan. nggak kedengeran ya. Jadi kalau kita kan kecenderungan tepuk tangan gini. Nah, kalau ke teman-teman tuli gini, tepuk tangan. Terus kalau untuk berkenalan mungkin nama. Nah, itu nama itu kita kayak seolah menulis di tangan. Oke, itu perkenalan untuk nama saya. Nah, baru kita karena kita itu kalau teman-teman tuli biasanya mereka punya inisialnya, maksudnya kayak cara mengenalkan yang beda-beda. Nah, kalau kita kebetulan umum ya kita menggunakan alfabet untuk mengenalkan namanya gitu. Oke, mungkin boleh misalnya dengarkan RRI Pro 1 Palembang. Kita masih basic. Mungkin next time kita boleh ajak. PR ya. Kita punya satu teman yang dia cukup bisa berbahasa isyarat, wakil ketua kita itu Kak Kori. Nah, dia cukup pandai berbahasa isyarat. Mungkin next time kita ajak Kak Kori kali ya ke sini. Oke, baik. Kalau Mbak Feni mungkin gimana nih untuk apa kabar? Apa kabar? Sama, masih hal-hal basic juga Iya, ya. masih hal basic. Udah pernah mungkin dipraktekkan dengan teman-teman difabel? Pernah waktu mencoba berinteraksi untuk pertama kali dengan teman-teman difabel, terutama teman-teman tunarungu, yang teman-teman tuli. Tapi memang itu sudah lama sekali dan cenderung kurang untuk dilatih sih. Karena memang masih sangat kurang sekali kalau untuk penggunaannya. Bahasa isyarat ya. Oke, baik. Nah, ini kalau kalian yang sudah berinteraksi dengan mereka gitu ya, ada mungkin kisah inspiratif yang kalian dapatkan dari mereka gitu ya, dari teman-teman difabel tersebut dalam menggapai impian, atau ada yang udah berprestasi, boleh cerita nih. Ya, tentunya kalau teman-teman difabel yang berprestasi itu ada banyak ya. Mau baik di dalam maupun di luar RD sendiri itu ada. Contohnya itu kalau di RD sendiri ada salah satu anggotanya itu ada Kak Ali. Nah, Kak Ali itu salah satu teman difabel kita yang memiliki keterbatasan baik secara fisik. Nah, namun Kak Ali itu secara mental memiliki kekuatan. Karena contohnya kemarin itu dia aktif berpartisipasi dalam kegiatan Indonesian Idol ya Kak. Oh gitu. Nah, dia ada kemauan untuk tampil, percaya dirinya itu yang memang kalau bagi Penny sendiri itu perlu untuk dicontoh. Itu sih kalau dari Penny. Dari Mbak Aisyah mungkin ada tambahan cerita inspiratif lain? Kalau dari Aisyah sendiri dari teman-teman waktu di BAM kemarin. Jadi sebelum kita berkegiatan di BAM itu 2 minggu sampai 3 minggu sebelumnya kita kan ngadain kegiatan di Lawang Borotan memperingati Hari Anak. Jadi kegiatan di sana itu kan mengundang satu kota Palembang, semua orang boleh hadir gitu. Termasuklah Bapak Wali Kota juga ikut terlibat di dalam kegiatan tersebut. Kita kemarin minta ke teman-teman difabel, teman-teman dari BAM untuk tampil. Kemarin mereka tampil memainkan alat musik
akustik terus juga tapi mereka main alat musik tradisional. Jadi 2 alat musik sekaligus yang mereka mampu mainkan. Nah, ternyata kan salah satu hal yang mungkin orang umum nggak banyak yang bisa ya, alat musik tradisional khususnya. Kalau alat musik akustik mungkinlah kita bisa, mungkin alat musik tradisional tuh kita masih keterbatasan. Ternyata mereka tuh mampu untuk hal itu. Jadi ternyata teman-teman dari BAM itu memang dilatih. Teman-teman yang punya potensi di bidang musik akan diarahkan, difokuskan untuk latihan musik. Teman-teman yang punya, jadi mereka tuh punya fokusnya masing-masing di bidang apa potensi mereka yang besar, itu lebih cenderung digali sama pihak sekolahnya. Nah, jadi potensi mana yang lebih dominan di teman-teman itu dikembangkan lagi sampai akhirnya mereka itu berani untuk tampil, mereka berani untuk menunjukkan ini loh bakat yang aku punya gitu. Jadi potensi yang mereka punya tuh nggak sekedar bisa, tapi aku berani untuk tampil dengan potensi yang aku punya. Oke, baik. Wah, ini berbincang nih seputar keberagaman dan juga potensi difabel. Ini nggak berasa kita udah ada di akhir acara nih. Mungkin ada pesan-pesan penting yang ingin kalian sampaikan untuk pendengar, ada harapan ke depannya dari Mbak Feni terlebih dahulu, silakan. Oke, kalau pesan dan kesan terutama harapan ke depannya ya, kalau aku mencakup secara umum saja ya. Tentunya tadi kita perlu mengubah perspektif kita, cara pandang kita terhadap teman-teman difabel kita. Karena justru mereka itu jangan dipandang dari keterbatasan yang mereka alami, tapi pandanglah dari kekuatan apa yang mereka miliki. Kalau dari Penny itu. Ya, dari Mbak Aisyah? Oke, kalau dari aku pribadi mungkin satu pesannya buat semua itu untuk tidak sekedar kalau ngeliat teman-teman difabel tidak hanya menunjukkan rasa kasihan, tapi bagaimana caranya kita bisa merangkul dan menggali potensi yang mereka punya. Karena setiap manusia memiliki hak dan memiliki hak dan kemampuan yang setara untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik. Oke, nah ini untuk kegiatan kalian dalam waktu dekat mungkin ada dari Rumah Disabilitas Palembang? Ada ya Kak? Ada, kita sekarang lagi dalam proses persiapan dan kegiatan memperingati Hari Disabilitas di bulan Desember nanti kita ada kegiatan. Kita menyelenggarakan lomba yang untuk seluruh teman-teman disabilitas sekota Palembang. Kita juga bekerja sama seluruh sekolah dan yayasan-yayasan disabilitas. Kita ada kegiatan di akhir tahun, penutup tahun, itu kegiatan namanya Ragam Karsa Inklusi. Itu kegiatan yang dimana menjadi wadah bagi seluruh teman-teman disabilitas untuk bisa menyampaikan potensinya lah dengan lomba-lomba yang udah kita sediain. Jadi kegiatannya itu dimulai dari akhir November sampai di puncaknya nanti itu di awal Desember. Oke, mulai hektik nih dari sekarang ya. Ya, sekarang kita lagi buka masa pendaftaran. Oke. Sekarang kita lagi buka masa pendaftaran Ragam Karsa Ragam Karsa Inklusif. Untuk teman-teman disabilitas yang mau daftar boleh mungkin mampir ke Instagram kita Rumah Disabilitas Palembang. Baik. Kalau nomor kontak person lain yang bisa dihubungi selain Instagram ada? Di Instagram kita kebetulan udah semua. Oh, udah komplit semuanya ya. Baik. Mbak Aisyah dan juga Mbak Feni, terima kasih sudah berbagi informasinya bersama kami di sini tentunya ya, juga untuk pendengar dalam dialog interaktif di kesempatan siang hari ini. Semoga sukses, lancar acaranya ya di Desember nanti ya. Dan juga salam hangat untuk teman-teman di Rumah Disabilitas Palembang. Baik, pendengar, hingga di sini kebersamaan Esi dan juga rekan Bunga menemani Anda dalam dialog interaktif penyandang disabilitas untuk kesempatan hari ini ya, di hari Sabtu 25 Oktober 2025. Tadi kita sudah berbincang seputar kreativitas tanpa batas, merangkul keberagaman dan juga potensi difabel bersama dengan Mbak Aisyah Rohimakmullah, ini Kepala Departemen PPM, dan juga Mbak Feni Alsya Sarwa, ini anggota Departemen PPM dari Rumah Disabilitas. Terima kasih, tetap terus bersama kami tentunya dalam rangkaian acara yang akan kami hadirkan selanjutnya pada pukul 11 nanti. Kami akan menghadirkan ragam berita dari dunia olahraga dalam Dinamika Olahraga dari program 3 Radio Republik Indonesia.
Demikian tadi dialog interaktif khusus untuk penyandang disabilitas yang ada di Sumatera Selatan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat,